Saya tuh nggak tahu kenapa sekarang ini tuh kasihan banget sama Anies Baswedan. Suaranya turun terus dan koalisi yang mengusung dia, yaitu Koalisi Perubahan, itu berpotensi hancur berantakan seperti halnya Koalisi Indonesia Bersatu yang dulu digagas oleh Golkar, P3, dan PAN. Panas, Anies bisa hancur di kandangnya sendiri. Sesumber Ganjar Pranowo bakal menang telak di Pilpres 2024. PDIP yakin, dulu Pilkada DKI aja kami menangkan Ahok di kandang Rizik Syihab. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Hanya Anies mengatakan bahwa nanti Jogja, Jateng akan saya kalahkan semua, akan saya menangin semua. Gimana tuh Mas? Ya kan nggak ada sejarahnya. Sejarahnya gimana? Nanti kalau aku ngomong, bos lah itu kan gitu ya, kalian seneng. Tapi yang kayak gini kan menyangkut partai lain kan nanti tidak begitu. Ya, logikanya sih partai mana yang mau kalah dalam event Pilpres 5 tahun sekali ini? Dalam iklim demokrasi, Pilpres itu mahal banget biayanya. Belanja kampanye sekelas Pilpres itu angkanya bisa di angka triliunan rupiah. Dan para pengusaha-pengusaha besar di belakang para calon pasti sudah memperhatikan trennya Anies yang semakin lama semakin turun dan potensi kalahnya juga besar. PDI Perjuangan itu gampang. Di tas sudah diturunkan, pasti kita akan bekerja keras untuk itu. Gitu loh. Untuk pemenangan ini, dua putra putrinya Bu Mega pun diturunkan. Mbak Puan berada pada posisi nanti berkewajiban membentuk tim nasional pemenangan. Mas Nanan memonitor seluruh gerakan. Artinya itu Ibu all out. Lah kalau kami ini kan Korea ini ya pasti all out juga lah. Kan gitu loh, pasti all out juga. Jadi nggak usah khawatir. Kalau hari ini mungkin pergerakan kepartiannya belum penuh, mungkin belum penuh. Tapi untuk membuat on fire sebuah pertempuran, pengalaman kami itu 5 bulan aja udah selesai. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PDI Perjuangan Bambang Pacul Wuryanto yakin kalau Ganjar Pranowo bisa menang di Pilpres 2024. Sebagai kader partai, Pacul menyatakan tunduk dan taat pada titah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal yang sama ketika bicara soal elektabilitas Ganjar yang saat ini belum terkerek melesat melewati Prabowo Subianto. Pacul menilai saat ini dua anak kandung Megawati diturunkan langsung untuk mengawal kemenangan Ganjar. Menurutnya, tantangan untuk mengerek elektabilitas masih punya waktu. Ia juga menegaskan kalau partainya akan melakukan survei di awal Agustus nanti untuk melihat peta potensi kemenangan di beberapa daerah. Pacul menambahkan saat ini ia tak gentar dengan pemberitaan capres lain yang dinilai sudah mulai bergerak. Akan tetapi yang paling menentukan kemenangan adalah pertarungan di darat. Ia menyebut contoh paling nyata saat ia ikut bertarung mendukung pemenangan Ahok di Pilkada 2017. Saat itu tantangan sangat berat. Akan tetapi berkat kerja keras tim di lapangan, di TPS Habib Rizik saja Ahok bisa menang di 2 kali pemilihan. Jadi artinya, mau bagaimanapun faktor di media sosial, soal isu apapun itu yang menyangkut soal Ganjar, faktor pengalaman dan rekam jejak yang positif akan menjadi faktor utama kemenangan Ganjar. Terlebih, elektabilitas Ganjar masih menduduki peringkat tertinggi. Belum lagi, adanya faktor Presiden Joko Widodo yang akan dijadikan penentu kemenangan Ganjar. Bisa jadi suara Ganjar akan menang dan memiliki suara tertinggi di wilayah TPS rumah Anies Baswedan. Selain itu, PDIP memberikan kita kebebasan di dalam berekspresi dan tidak sampai ada penculikan ketika saya mengkritik PDIP. Seburuk-buruknya partai ini di dalam kader-kadernya yang katanya ada yang kurang ajar dan gak sopan sama orang tua, setidaknya iklim demokrasi terjaga dengan sangat baik.
Berbeda ketika di Orde Baru, Megawati nggak mungkin menjadi orang yang memberikan ruang kembali kepada mereka yang dulu pernah berkuasa. Sehingga Megawati Soekarnoputri memberikan dukungan dan menyampaikan capres Ganjar Pranowo dalam konteks ini. Nggak mungkin Ibu Megawati memberikan dukungannya kepada capres yang suka berbohong dan ternyata punya afiliasi dengan pengacau belakangan ini ketahuan. Nggak mungkin partai itu bisa bekerja sama kembali dengan PDIP. PDIP adalah partai wong cilik yang sejelek apapun tetap harus melanjutkan kepemimpinan dan estafetnya pada tahun 2024 dan seterusnya. Ganjar Pranowo adalah sosok yang terbaik dan dia adalah anak bangsa yang membangun negara ini dan akan mensukseskan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Jangan sampai orang ini dihilangkan. Ganjar Pranowo harus mendapatkan kesempatan untuk memimpin negara ini agar demokrasi itu mendengar bukan menculik. Kalau menculik itu namanya otoriter dan pengacau. Jangan kasih ruang kepada pengacau dan penculik, apalagi mereka yang tangannya masih berdarah-darah dengan kekelaman masa lalu yang mereka kerjakan dan mereka dalangi. Kesimpulan dalam video ini adalah politik selalu dinamis. Tak ada idealisme yang melekat dalam politik, hanya realisme yang dilakukan sesuai kondisi masyarakat, partai, kebijakan publik, dan lain-lain. Jadi, soal kemenangan kita serahkan kepada masyarakat. Karena hak pilih suara mutlak berada di tangan rakyat. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut
Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?